Halo semua, saya barusan mendapatkan strike dari YouTube karena sebuah video yang berjudul Nyamuk Bionik Wolbachia buatan Bill Gates. Ya, di sini saya mendapatkan emailnya ya. Dikatakan YouTube remove your content. Hai Tanpa Ragi, our team has reviewed your content and unfortunately, we think it violates our medical misinformation policy. We've removed the following content from YouTube. Video Nyamuk Bionik Wolbachia buatan Bill Gates. We know that this might be disappointing, but it's important to us that YouTube is a safe place for all. If content breaks our rules, we remove it. If you think we've made a mistake, you can appeal, and we'll take another look. Keep reading for this detail. How your content violates the policy. YouTube does not allow content that poses a serious risk of egregious harm by spreading medical misinformation about currently administered vaccines that are approved and confirmed to be safe and effective by local health authority and by the World Health Organization (WHO). Learn more here. How we find violations. We use a combination of automated system and human reviews to detect violations of our community guidelines. How this affect your channel? Because it's the first time, this is just a warning. If it happens again, your channel will get a strike and you won't be able to do things like upload, post, or live stream for 1 week. To have this warning expire in 90 days, you can take a quick policy training. We'll show you scenarios similar to the policy you violated, so you can create content more confidently. What to do next? We want to help you stay on YouTube, so please make sure you understand YouTube's community guidelines and strikes basics. Review your content with our policies in mind. If after reviewing your content, you will think we make mistake, let us know. You can appeal this decision here. Learn about your resolution options. Sincerely, the YouTube team. Oke, ini kita coba pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kita translate aja lah, supaya teman-teman semua mengerti ya. Translate.google.com. Kita translate dari Inggris ke Indonesia langsung, supaya kita semua mengerti dalam bahasa Indonesia dengan jelas ya. Hai Tanpa Ragi, tim kami telah meninjau konten Anda, dan sayangnya, menurut kami, konten tersebut melanggar kebijakan misinformasi medis kami. Kami telah menghapus konten berikut dari YouTube. Video gerbang tagihan, oke ini salah judul ya. Video gerbang tagihan nyamuk bionik Wolbachia buatan. Oke ini salah translate ya. Nyamuk bionik Wolbachia buatan Bill Gates. Oh ini Bill Gates diterjemahkan jadi gerbang tagihan ya. Salah ya. Peringatan. Kami tahu hal ini mungkin mengecewakan, namun penting bagi kami bahwa YouTube adalah tempat yang aman bagi semua orang. Jika konten melanggar aturan kami akan menghapusnya. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengadukan banding dan kami akan memeriksanya lagi. Teruslah membaca untuk lebih jelas. Bagaimana konten Anda melanggar kebijakan? YouTube tidak mengizinkan konten yang menimbulkan risiko serius dan menimbulkan bahaya yang sangat besar dengan menyebarkan misinformasi medis tentang vaksin yang sekarang ini diberikan, yang telah disetujui dan dipastikan aman serta efektif oleh otoritas kesehatan setempat dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pelajari lebih lanjut di sini. Belajarlah lagi. Bagaimana kami menemukan pelanggaran? Kami menggunakan kombinasi sistem otomatis dan peninjauan manusia untuk mendeteksi pelanggaran pedoman komunitas kami. Bagaimana hal ini mempengaruhi saluran Anda? Karena ini pertama kalinya, ini hanya peringatan. Jika hal ini terjadi lagi, channel Anda akan menerima teguran, dan Anda tidak akan dapat melakukan hal-hal seperti mengupload, memposting, atau melakukan live stream selama 1 minggu. Agar peringatan ini berakhir dalam 90 hari, Anda dapat mengikuti pelatihan kebijakan singkat. Kami akan menunjukkan skenario serupa dengan kebijakan yang Anda langgar, sehingga Anda dapat membuat konten dengan lebih percaya diri. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kami ingin membantu Anda tetap berada di YouTube. Jadi harap, pastikan Anda memahami pedoman komunitas YouTube
dan dasar-dasar teguran. Tinjau konten Anda dengan mempertimbangkan kebijakan kami. Jika setelah meninjau konten Anda merasa kami melakukan kesalahan, beritahu kami. Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini di sini. Pelajari tentang opsi resolusi Anda. Sungguh-sungguh tim YouTube. Ya, ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Jadi kita akan lakukan beberapa hal. Kalau teman-teman mungkin mengalami hal seperti ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Yang nomor satu sudah pasti kita harus belajar dulu, itu community guidelines-nya apa ya. Kita baca dulu di sini ya, ini yang dianggap melanggar. Klik. Oke, ini ya kita baca ya, langsung bahasa Indonesia ya. Kebijakan terkait misinformasi medis. YouTube tidak mengizinkan konten yang dapat menimbulkan risiko serius dan sangat berbahaya dengan menyebarkan misinformasi medis yang bertentangan dengan pedoman dari otoritas kesehatan setempat atau organisasi kesehatan dunia dalam kurung WHO mengenai zat dan kondisi kesehatan tertentu. Kebijakan ini mencakup kategori berikut: misinformasi tentang pencegahan, misinformasi tentang pengobatan, misinformasi tentang penyangkalan. Catatan: kebijakan YouTube terkait misinformasi medis dapat berubah sesuai dengan perubahan pada pedoman dari otoritas kesehatan setempat atau WHO. Mungkin ada keterlambatan antara pedoman baru dari otoritas kesehatan setempat atau WHO dan pembaruan kebijakan, serta kebijakan kami mungkin tidak mencakup semua pedoman dari otoritas kesehatan setempat atau WHO terkait zat dan kondisi kesehatan tertentu. Arti kebijakan ini bagi Anda. Jangan memposting konten yang berisi salah satu hal berikut di YouTube. Misinformasi tentang pencegahan. Kami tidak mengizinkan konten yang mendukung informasi yang bertentangan dengan pedoman dari otoritas kesehatan terkait pencegahan atau penularan kondisi kesehatan tertentu atau terkait keamanan, efikasi, atau bahan vaksin yang saat ini disetujui dan diberikan. Misinformasi tentang pengobatan. Kami tidak mengizinkan konten yang mendukung informasi yang bertentangan dengan pedoman dari otoritas kesehatan terkait pengobatan untuk kondisi kesehatan tertentu, termasuk promosi zat atau praktik berbahaya tertentu yang belum disetujui oleh otoritas kesehatan setempat atau otoritas kesehatan dunia dalam kurung WHO sebagai aman atau efektif, atau yang telah dikonfirmasi dapat menyebabkan bahaya serius. Misinformasi tentang penyangkalan. Kami tidak mengizinkan konten yang menyangkal keberadaan kondisi kesehatan tertentu. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live stream, serta produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa ini bukan daftar lengkap. Harap perhatikan bahwa kebijakan ini juga berlaku untuk link eksternal dalam konten Anda. Ini mencakup URL yang bisa diklik, arah verbal dalam video kepada pengguna untuk membuka situs lain, serta bentuk-bentuk lainnya. Contoh, berikut beberapa contoh konten yang dilarang di YouTube. Ini bukanlah daftar lengkap. Misinformasi tentang pencegahan. Zat praktik berbahaya sebagai metode pencegahan. Promosi zat dan proses pengobatan berikut yang beresiko menyebabkan cedera fisik serius atau kematian. Miracle Mineral Solution (MMS), salep hitam, terpentin, vitamin B17, amigdalin, biji aprikot atau persik, hidrogen peroksida kadar tinggi, terapi kelasi untuk menyembuhkan autisme, koloid perak, bensin solar dan minyak tanah. Konten yang mempromosikan penggunaan ivermectin atau hidrokloroquine untuk pencegahan COVID-19. Misinformasi tentang metode pencegahan yang terjamin. Mengklaim bahwa ada metode pencegahan yang terjamin untuk COVID-19. Mengklaim bahwa pengobatan atau vaksinasi merupakan metode pencegahan yang terjamin untuk COVID-19. Misinformasi tentang vaksin. Menyatakan klaim yang bertentangan dengan pedoman dari otoritas kesehatan dan organisasi kesehatan dunia dalam kurung WHO tentang keamanan, efikasi, dan bahaya vaksin yang saat ini disetujui dan diberikan. Keamanan vaksin. Konten yang diduga bahwa vaksin menyebabkan efek samping kronis seperti kanker atau kelumpuhan di luar efek samping langka yang diakui oleh otoritas kesehatan. Contoh, mengklaim bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme. Mengklaim bahwa vaksin apapun menyebabkan orang terjangkit COVID-19. Mengklaim bahwa vaksin merupakan bagian dari agenda depopulasi. Nah, ini mungkin ya.
Kemarin ada teman-teman yang ngomong tentang depopulasi ya. Ini mengklaim bahwa vaksin merupakan bagian dari agenda depopulasi. Ini melanggar aturan komunitas ini ya. Mengklaim bahwa vaksin flu menyebabkan efek samping kronis seperti kemandulan atau menyebabkan orang terjangkit COVID-19. Mengklaim bahwa vaksin HPV menyebabkan efek samping kronis seperti kelumpuhan. Mengklaim bahwa vaksin COVID-19 yang disetujui akan menyebabkan kematian, kemandulan, keguguran, autisme, atau infeksi penyakit menular lainnya. Mengklaim bahwa mencapai kekebalan kelompok melalui infeksi alami lebih aman daripada vaksinasi populasi. Konten yang mempromosikan penggunaan vaksin COVID-19 yang tidak disetujui atau buatan sendiri. Efikasi vaksin. Konten yang mengklaim bahwa vaksin tidak mengurangi penularan atau infeksi penyakit. Contoh, mengklaim bahwa vaksin tidak mengurangi risiko tertular penyakit. Mengklaim bahwa vaksin tidak mengurangi keparahan penyakit, termasuk hospitalisasi atau kematian. Mengklaim bahwa vaksin apapun adalah metode pencegahan yang terjamin untuk COVID-19. Bahan dalam vaksin. Konten yang memberikan pernyataan tidak benar tentang bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin. Contoh, mengklaim bahwa vaksin mengandung zat yang tidak tercantum dalam daftar bahan vaksin, seperti zat biologis dari janin, misalnya jaringan janin, kultur sel janin, atau produk hewani. Mengklaim bahwa vaksin berisi zat atau perangkat yang dimaksudkan untuk melacak atau mengidentifikasi penerimanya. Nah, kemarin juga ada bahas tentang ini ya. Mengklaim bahwa vaksin berisi zat atau perangkat yang dimaksud untuk melacak atau mengidentifikasi penerimanya. Ya, kemarin kita bahas ini ya. Katanya di dalamnya ada chip dan lain sebagainya gitu. Mengklaim bahwa vaksin mengubah susunan genetik seseorang. Mengklaim bahwa vaksin akan membuat orang yang menerimanya menjadi magnet. Referensi tambahan. Informasi selengkapnya tentang vaksin, termasuk keamanan dan efikasinya, dapat ditemukan di bawah ini. Informasi vaksin dari otoritas kesehatan. Nah, ini ada yang dari Amerika, Eropa, Inggris Raya, Korea Selatan, India, Jepang, Brasil, Meksiko, global, ini global juga. Informasi vaksin tambahan ini dari Amerika, dari global, UNICEF global. Informasi tentang penularan. Konten yang mendukung informasi tentang penularan yang bertentangan dengan otoritas kesehatan setempat atau Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Konten yang mengklaim bahwa COVID-19 bukan disebabkan oleh infeksi virus. Mengklaim bahwa COVID-19 disebabkan oleh radiasi dari jaringan 5G. Konten yang mengklaim bahwa COVID-19 tidak menular. Konten yang mengklaim bahwa COVID-19 tidak dapat menyebar di iklim atau wilayah geografis tertentu. Konten yang mengklaim bahwa ada sebagian kelompok atau orang tertentu yang kebal terhadap virus ini dan tidak dapat menularkannya. Misinformasi tentang pengobatan. Zat praktek berbahaya sebagai metode pengobatan. Promosi zat dan proses pengobatan berikut yang beresiko menyebabkan cedera fisik, serius, dan kematian. Miracle Mineral Solution atau MMS. Salep hitam, terpentin, vitamin B17, amigdalin, biji aprikot, atau persik. Hidrogen peroksida kadar tinggi. Terapi kelasi untuk menyembuhkan autisme, koloid perak, bensin, solar, dan minyak tanah. Konten yang merekomendasikan penggunaan metode tertentu untuk pengobatan kanker jika belum disetujui oleh otoritas kesehatan setempat atau Organisasi Kesehatan Dunia dalam kurung WHO sebagai aman atau efektif atau telah dikonfirmasi sebagai berbahaya atau tidak efektif untuk pengobatan kanker. Contoh, konten yang mempromosikan penggunaan metode berikut untuk pengobatan kanker di luar uji klinis. Cesium klorida, garam cesium, terapi Hoxsey, enema kopi, terapi Gerson. Konten yang mengklaim bahwa metode berikut aman atau efektif untuk pengobatan kanker di luar uji klinis. Terapi antineoplaston, quercetin, injeksi melalui intravena, metadon, terapi kelasi yang dijual bebas. Konten yang mempromosikan penggunaan ivermectin atau hidrokloroquine untuk pengobatan COVID-19. Misinformasi tentang pengobatan yang terjamin. Konten yang mengklaim bahwa ada obat yang dijamin dapat menyembuhkan kanker di luar pengobatan yang disetujui. Konten yang mengklaim bahwa ada obat yang dijamin dapat menyembuhkan penderita COVID-19.
metode alternatif yang berbahaya, dan pencegahan pengobatan profesional. Konten yang mengklaim bahwa pengobatan yang disetujui untuk kanker tidak pernah efektif. Contoh, konten yang mengklaim bahwa pengobatan yang disetujui untuk kanker seperti kemoterapi atau radiasi tidak pernah efektif. Konten yang mendorong orang-orang agar tidak mencari pengobatan yang disetujui untuk kanker. Mengklaim bahwa pengobatan alternatif lebih aman atau lebih efektif daripada pengobatan yang disetujui untuk kanker. Konten yang mengklaim bahwa konsumsi jus buah atau sayuran memiliki hasil yang lebih baik daripada kemoterapi untuk mengobati kanker. Konten yang merekomendasikan pengobatan alternatif sebagai pengganti pengobatan yang disetujui untuk kanker. Konten yang mempromosikan diet dan olahraga bukan mencari pengobatan yang disetujui untuk kanker. Menganjurkan agar orang-orang tidak menghubungi tenaga medis profesional atau meminta saran medis jika mereka sakit karena COVID-19. Konten yang mendorong penggunaan metode penyembuhan rumahan, doa, atau ritual sebagai ganti pengobatan medis untuk COVID-19, seperti menghubungi dokter atau pergi ke rumah sakit. Konten yang bertentangan dengan pedoman dari otoritas kesehatan setempat atau Organisasi Kesehatan Dunia dalam kurung WHO terkait keamanan aborsi kimia dan bedah. Mengklaim bahwa aborsi menyebabkan kanker payudara, mengklaim bahwa aborsi biasanya akan mengakibatkan atau beresiko tinggi menyebabkan kemandulan atau keguguran pada masa mendatang. Promosi metode aborsi alternatif sebagai pengganti metode kimia atau bedah yang dianggap aman oleh otoritas kesehatan. Promosi susu formula alternatif untuk bayi sebagai pengganti ASI atau susu formula komersial. Misinformasi tentang penyangkalan. Konten yang menyangkal keberadaan COVID-19 atau orang yang meninggal karena COVID-19. Contoh, menyangkal keberadaan COVID-19. Mengklaim bahwa tidak ada orang yang meninggal atau sakit karena COVID-19. Mengklaim bahwa belum ada kasus atau kematian di sejumlah negara, padahal kasus atau kematian tersebut telah dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan setempat atau WHO. Konten pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik. Kami dapat mengizinkan konten yang melanggar kebijakan terkait misinformasi yang tercantum di halaman ini jika konten tersebut menyertakan konteks tambahan dalam video, audio, judul, atau deskripsi. Hal ini bukan berarti Anda boleh menyebarkan misinformasi. Yang dimaksud dengan konteks tambahan antara lain pandangan bantahan dari pakar medis atau otoritas kesehatan setempat. Kami juga dapat membuat pengecualian jika tujuan konten adalah untuk mengecam, menyengketakan, atau menyindir misinformasi yang melanggar kebijakan kami. Kami juga dapat membuat pengecualian untuk konten yang membahas hasil studi medis tertentu atau menampilkan forum publik terbuka, seperti protes atau dengar pendapat publik, asalkan konten tersebut tidak dimaksudkan untuk mendukung misinformasi yang melanggar kebijakan kami. Ya, kemarin itu kita ini ya di dalam sini ya. Yang kemarin kita lakukan adalah forum publik terbuka dan kita juga mendengarkan pendapat publik dan kita juga memang membantah misinformasi yang ada. Kita bukan mendukung ya. Jadi seharusnya kita bisa appeal atau kita bisa bantah strike ini. YouTube juga meyakini bahwa orang harus dapat membagikan pengalamannya sendiri, misalnya termasuk pengalaman pribadi saat menerima vaksinasi. Artinya, kami dapat membuat pengecualian untuk konten yang menggambarkan pengalaman langsung dari kreator atau keluarganya. Pada saat yang sama, kami menyadari adanya perbedaan antara berbagi pengalaman pribadi dan menyebarkan misinformasi. Oleh karena itu, kami akan tetap menghapus konten atau channel jika menyertakan pelanggaran kebijakan lain atau menunjukkan pola penyebaran misinformasi medis. Konsekuensi jika konten melanggar kebijakan ini. Jika konten Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda. Jika kami tidak dapat memverifikasi bahwa link yang Anda posting aman, kami dapat menghapus link tersebut. Jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar pedoman komunitas kami, channel Anda mungkin akan mendapat peringatan tanpa penalti.
Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, channel Anda bisa mendapat teguran pertama. Jika Anda mendapat 3 teguran dalam 90 hari, channel Anda akan dihentikan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut sistem teguran kami di sini. Kami dapat menghentikan channel atau akun Anda jika terjadi pelanggaran berulang terhadap pedoman komunitas atau persyaratan langganan. Kami juga dapat menghentikan channel atau akun Anda jika terjadi satu kasus penyalahgunaan bertaraf berat atau jika channel dibuat khusus untuk melanggar kebijakan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut penghentian channel atau akun di sini. Ya, itu ya. Jadi kita mungkin gara-gara kemarin itu ada beberapa teman yang ngomongin soal beberapa hal di sini ya, memang ada kenyataan. Tetapi kita adalah forum terbuka dan kita juga membantah misinformasi tersebut. Jadi ini seharusnya bisa kita appeal ya, bisa kita bantah. Oke, apa yang harus dilakukan kalau menghadapi seperti ini ya? Di sini ada review your content with our policy in mind. If after reviewing your content, you think we make a mistake, let us know. You can appeal this decision here. Ya, kita jadi bisa bantah di sini ya. Kita tinggal klik di sini. Oke, kita klik aja. Ya, ini ya. Review an issue. Nyamuk bionik Wolbachia buatan Bill Gates, tanya. There may be an issue with your content. Something you posted may violate YouTube's community guidelines. To help keep community safe, we remove it. Your channel has received a warning. You can take a training to dismiss the warning, appeal our decision, or do nothing. Learn about changes to our strike system. Here's how it impacts your content. Channel warning. This is just a warning. If it happens again, your channel will get a strike and you won't be able to do something ya. Visibility remove. Ini videonya sudah dihapus. This content can be viewed on YouTube. Monetization ineligible. This video can earn revenue. Jadi tidak ada monetisasi di sini. Oke, kita klik di sini begin review. Disuruh lihat konten ini ya. Take a look at your content, keeping policies in mind. Jadi di sini kita suruh ngelihat konten kita sambil mengingat kebijakan yang tadi. We listed any problems we found, but make sure your content follows all policies, not just the ones identified. Kami melisting problem apapun yang ditemukan, tetapi pastikan konten kamu mengikuti semua kebijakan, bukan cuma yang diidentifikasi. Ya, ini polisinya ya. Ini adalah pasal yang dikenakan. Medical misinformation. Kesalahan informasi medikal. Apa yang harus dilihat? YouTube does not allow content that poses a serious risk or egregious harm of spreading medical misinformation about currently administered vaccines that are approved and confirmed to be safe and effective by local health authorities and by the World Health Organization atau WHO. Learn more here. Oke, di sini kita baca ya tadi ya, polisinya ya. Nah, kita akan appeal. Oke, what do you want to do? Take a policy training. Kita di sini bisa training. Ini kalau kita terima bahwa kita melakukan kesalahan ya, kita bisa take a training di sini. Nah, di bawah sini ada appeal the decision. Ada bantah keputusan ini. We'll take another look at your content. You can always appeal later after taking the training. Kami akan melihat ulang konten kamu. Kamu bisa bantah kemudian, bahkan setelah latihan. Oke, ini jadi kita bisa latihan di sini ya, training. About training. Medical information ya. Ini kalau misalnya mau lakukan. Oke, ini saya nggak mau lakukan. Jadi saya mau langsung submit appeal. We reviewing your appeal. Kami mereview bantahan kamu. Terima kasih untuk masukan kamu. Kami akan mengirim kamu email ketika review kami selesai. Kira-kira dalam 72 jam. Untuk melihat statusnya, silakan ke dashboard dan pilih kartu pelanggaran channel. Oke, ini kita dismiss. Oke, kita sudah appeal, kita close aja.
Ya, jadi ini adalah peringatan dari YouTube yang kita terima, dan ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua yang suka dengan Jeratan Pagi, karena channel kita adalah channel diskusi, terutama seperti video kemarin yang kita lakukan adalah diskusi. Jadi saya berharap teman-teman yang masuk mengeluarkan pendapat, tolong hati-hati dalam mengeluarkan pendapat, karena itu bisa mempengaruhi channel. Kita sama-sama tidak menginginkan channel Tanpa Ragi bisa kena strike atau dihapuskan, karena ada yang memberikan informasi keliru. Jadi saya berharap teman-teman yang hobi dengan teori konspirasi untuk berhati-hati ya untuk berbicara di channel ini, karena teori konspirasi teman-teman itu bisa menyebabkan channel dihapuskan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kau maupun aku tahu Tuhan hanya sejauh doa. Kita pun pernah merasakan ditinggalkan dan juga meninggalkan cinta yang fana. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur, dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur, dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu. Bergembiralah di hari mujur, dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya.